sifatnya ukhrawiyah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka upaya diri kita agar kita selalu senantiasa bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini ataupun kebersamaan kita ini sebagai sebab kalau nantinya Allah Subhanahu wa taala juga akan mengumpulkan kita bersama dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan kajian fikih kita yang mana pada kesempatan awal ya atau minggu pertama sudah kita sampaikan perihal berkaitan mengenai salat jamak, menggabungkan dua salat baik itu jamak takdim yang dikerjakan di waktu salat yang pertama ataupun jamak takhir yang dikerjakan di waktu salat yang kedua. Kemudian selanjutnya perihal yang berkaitan mengenai salat qasar. Ya. Jadi salat qasar itu Bapak Ibu sekalian ya, salat yang tadinya jumlahnya 4 rakaat kita kerjakan 2 rakaat. Itu qasar. Lain halnya kalau kita nak jamak qasar ya. Kalau kita nak jamak qasar, berarti harus kita perhatikan yang pertama tentang syarat keabsahan salat jamak yang sudah pernah kita sampaikan. Kemudian juga kita harus memperhatikan keabsahan daripada salat qasar itu dewek. Makanya sekarang akan kita jelaskan 7. Jadi syarat kebolehan atau keabsahan daripada pelaksanaan salat kita dengan kita qasar yang 4 rakaat kita jadikan 2 rakaat, itu ada 7 syaratnya. Ya. Yang pertama, ayakuna safaruh marhalatain. Hendaknya safar atau bepergian yang akan dia lakukan itu jarak perginya dari rumah ke tempat dia pergi atau ke tempat dia tujuan itu marhalatain. Marhalatain itu istilah Bapak Ibu sekalian ya. Seseorang bepergian lamanya 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Cak mana ketentuan dia bepergian itu dia naiki atau nunggangi hewan. Bukan naik mobil, apalagi naik pesawat. Istilah marhalatain ini ya. Perjalanan 2 hari 2 malam, perjalanan pergi dengan menunggangi atau menaiki hewan yang mana di hewan itu misal onta atau lain sebagainya, alhasil hewan tunggangan yang digunakan untuk bepergian. Ya, yang mana di hewan itu juga kita bawa bawaan kita. Ya, kita bawa bawaan kita. Malahan di sini disebutkan bisairil hayawanat adzal muthgalah bil ahmal. Dengan perjalanan hewan yang diberati dengan bawaan. Jadi hewan itu bawa bawaan. Ya, nah selama 2 hari 2 malam dengan disertai ya, waktu istirahat, waktu makan, kemudian waktu sholat. Bukan 2 hari 2 malam itu pergi, beda kata istirahat, kata tidur, kata makan, enggak. Ya, seperti biasanya, kalau kita nak istirahat, ya, kemudian nak makan, sholat. Nah, selama 2 hari 2 malam, itu yang diistilahkan dengan marhalatain. Kalau sekarang ini, ya, khulasatul kalam, ya, safar atau bepergian kita itu jaraknya paling sedikit 82 km. Ya, dari rumah ya ke tujuan ya, atau ketika sudah nyampe 82 km, nah barulah di situ kita diperbolehkan mengqasar. Artinya ketika belum nyampe 82 km berarti tidak boleh qasar. Ya, kalaupun boleh cuma sekedar menjamak. Ya, 82 km itu kira-kira Palembang sampai Parabomole. Berarti kalau sudah nyampe Parabomole baru diperbolehkan kita untuk mengqasar. Sebelum nyampe Parabomole berarti belum diperbolehkan. Jadi Parabomole terus ke sana sudah diperbolehkan untuk mengqasar salat. Jadi yang pertama syaratnya jarak bepergian yang akan dia lakukan itu paling sedikit 82 km. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna safaruh mubahan. Ya, hukum safar atau bepergian yang dia lakukan itu mubah. Yang dimaksud dengan mubah di sini yang di dalamnya kata unsur kemaksiatan.
yang di dalamnya, yang ketika dia melakukan safar ini, bepergian ini, tidak kata unsur kemaksiatan, nak berbuat maksiat, nak berbuat dosa. Makanya masuk kategori safar mubah, itulah satu safar yang hukumnya wajib. Karena kalau kita bepergian itu jemaah sekalian ada hukum. Ya, nah kemana kita pergi pasti ada hukumnya. Nah kita bepergian yang hukumnya wajib, ya masuk kategori mubah di sini wajib. Contoh pergi haji, ya pergi umroh, kemudian thalabul ilm untuk nuntut ilmu. Jadi ketika kita pergi haji, naik umroh itu boleh boleh kok qasar. Begitupun yang hukumnya sunnah. Ya, apa safar yang hukumnya sunnah? Kondangan. Alangkah jauhnya kondangan 82 km. Jalan-jalan. Ya, nah itu. Undangan ke Banyuasin beda datang, kondangan ke sana. Ya, contohnya silaturahim. Silaturahim. Nah, itu pun masuk. Atau yang hukumnya mubah dewe. Contoh kita bepergian untuk tijarah, untuk berdagang, itu pun boleh. Kemudian yang hukumnya makruh. Safar kita tuh hukumnya makruh. Apa contohnya? Ya, boleh kita qasar. Kalau dia nyampe 82 km, kalau di sini sebutkan litijarah fi akfanil mauta, untuk berdagang atau membeli kafan mayit. Jadi wong berdagang berjualan, maaf kalau yang jual kafan sini ada ya. Ya, itu hukumnya makruh. Yang bertijarah, berniaga jual kafan. Atau selain kafan sama, pedapuran ya. Alhasil yang digunakan untuk orang meninggal, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kenapa dimakruhkan? Nah, ya, karena kalau udah banyak orang mati, tidak mungkin laku kafannya itu. Tidak mungkin laku pedapurannya. Jadi harapannya biar banyak yang meninggal. Ya, itu diantara sebab-sebab kenapa dimakruhkan. Ya, sah-sah tidak jadi masalah. Ya, tapi hukumnya makruh. Nah, kalau kita nak melakukan perjalanan ya dengan hukum-hukum yang demikian diperbolehkan. Alhasil kalau dia nak berpergian dengan niat nak maksiat, nak berbuat dosa, nah ini yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan untuk mengqasar salat. Selagi tidak kata niatan untuk berbuat dosa atau maksiat diperbolehkan. Jalan-jalan mubah, boleh. Nak rekreasi gitu, nak ke Lampung, misalnya nak ke mana ya, nak ke Bogor, nak jadi masalah itu perihal mubah, diperbolehkan. Asal ketika dia menuju Lampung, Bogor itu tidak kata perbuatan maksiat yang dia lakukan. Nah itu. Tapi jarang pula orang buat maksiat nak sholat ya. Biasanya kan cak itu ya. Dalam artian kalau dia nak sholat terus nak mengqasar tidak diperbolehkan dikarenakan perjalanannya karena masih maksiat ya. Kemudian yang ketiga, wal ilmu bijawazil qasar. Pribadi yang bersangkutan wong yang nak mengqasar sholat itu dia harus ada pengetahuan. Ada ilmu tentang apa? Tentang kebolehan mengqasar sholat. Jadi yang bersangkutan harus tahu. Mengqasar sholat itu hukumnya boleh. Ya, dia tahu. Oh, sekarang ini jemaah lagi kok qasar atau jemaah ada kok tidak qasar. Jangan gambaran CN ini. Ya, itu sholat apa? Qasar. Sudah melok bela. Padahal dia tahu. Qasar itu sholat yang cak mano, hukumnya apa dia. Alhasil dia sholat melok, sholat itu karena apa? Ketidaktahuannya. Melok be bahasa kita Palembang ini. Ya, ngerjakan sholat qasar dalam keadaan tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui hukum kebolehan mengqasar sholat, maka pribadi yang bersangkutan tidak sah sholatnya. Kenapa? Tidak tahu hukumnya. Paling tidak kita tahu. Kalau nak mudik, nak bepergian tuh dengan jarak 82 kita boleh kok qasar, sudah cukup. Ya, itu disyaratkan bagi pribadi yang bersangkutan yang nak mengqasar sholat. Kemudian yang keempat, wa niyatul qasri indal ihram. Nah ini, niat qasar kapan? Ketika takbiratul ihram. Ini harus kita pahami karena ada beda dengan jamak kemarin. Ya. Kalau jamak takhir, kapan kita niatnya? Ketika masuk waktu sholat pertama. Ya, nak mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar. Ngawikan zuhur tu kaget di waktu asar. Maka kapan niatnya? Ketika masuk waktu zuhur, mulai dari jam 12 lewat 10 sampai 15 lewat berapa sekarang? 15 lewat 18. Nah, pada waktu inilah
Waktu zuhur inilah dia niat jamak takhir. Sengaja aku mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar. Itu niatnya. Jadi di waktu sholat yang pertama. Ya. Nah kalau jamak takdim, kapan niat sholatnya? Wa niatul jam'i fiha. Yang pernah kita jelaskan. Niat jamak takdim pada sholat yang pertama. Pada sholat. Bukan disyaratkan harus pada waktu takbiratul ihram. Memang bagusnya, afdolnya ketika kita nak jamak takdim, niat jamak takdim itu ketika takbiratul ihram itulah. Ya. Niat jamak takdimnya itu pada waktu takbiratul ihram itulah. Dalam artian ya, dikarenakan dia tidak disyaratkan ya, alhasil niat jamak takdim itu ya diperbolehkan di sholat yang pertama yang dia kerjakan, walaupun ketika nak salam sekalipun. Karena niatnya disyaratkan kapan? Pada sholat. Pada sholat kan misalnya kalau itu sholat maghrib, berarti ya mulai dari Allahu Akbar, takbiratul ihram sampai salam. Nah di rakaat pertama dia baru berniat, atau rakaat kedua, rakaat ketiga. Jadi misalnya ini gambarannya, ya, yang harus kita pahami, niat jamak takdim di sholat yang pertama, ya, di sholat maghrib atau zuhur. Andai kata pada waktu takbiratul ihram kita lupa niat jamak, lupa, ya, ingatnya kapan? Ingatnya di rakaat pertama atau rakaat kedua, atau nak salam baru ingat, ya, udah pas sambil langsung niatnya. Sengaja aku menjamak sholat maghrib, udah, jangan dibatalkan atau ngulang dari awal lagi, sah. Alhasil niat jamak takdimnya itu di sholat yang pertama. Lain halnya kalau sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nah pun niat jamak, nah itu tidak sah. Ya, jadi kalau jamak takhir tadi di waktu sholat yang pertama, di waktu sholat yang pertama, ya, karena sholatnya kaget di waktu sholat kedua takhir. Kalau jamak takdim di sholat yang pertama, di sholat yang pertama, walaupun ketika nak salam sekalipun, baru pasang niat sah sholat jamak takdimnya. Nah tapi kalau qasar harus berbarengan pada waktu kita takbiratul ihram. Artinya pada waktu setelah takbiratul ihram, misal kita lupa pada waktu takbiratul ihram tidak ada niat qasar, berarti tidak sah salat qasarnya. Harus berbarengan pada waktu takbiratul ihram. Misal usolli fardhu dhuhri qasran. Cak itu deh. Usolli fardhu dhuhri qasran atau usolli fardhu dhuhri rak'atain. Sengaja aku salat fardhu zuhur qasar. Sengaja aku salat fardhu zuhur 2 rakaat. Itu maksud 2 rakaat di situ di qasar. Nah, niat qasar, niat 2 rakaat ini kapan? Pada waktu kita melafazkan takbir Allah. Sengaja aku salat fardhu zuhur qasar. Akbar. Disyaratkan kapan? Berbarengan dengan takbiratul ihram. Kalau tidak berbarengan, ya, lupa pada waktu takbiratul ihram dia niat qasar, maka salatnya tidak sah. Ya, kalau niat qasar berarti harus diulang lagi. Nah itu ya. Kemudian yang kelima, wa antakuna sholatu ruba'iyatan. Hendaknya salat yang diperbolehkan untuk mengqasar itu jelas jumlah salat yang rakaatnya 4 rakaat. Jumlah salat yang rakaatnya 4 rakaat. Setelah salat zuhur, salat asar, salat isya. Ya, salat maghrib tidak bisa dikosor, jadi 1,5. Salat subuh jadi 1, tidak bisa dikosor. Nah, oke, kalau itu kita gawekan salatnya sikok-sikok dewean. Tapi kalau kita nak menjamak kosor, misal jamak takdim kosor maghrib dengan isya. Maka cak mana cara ngawekannya? Pada waktu ngawekan salat maghrib, niat jamak takdim be, jangan diniat kosor. Jangan sengaja aku sholat fardu maghrib jamak qasar, nah tidak sah. Ya. Kalau tadi kan qasar be, jelas kalau qasar be zuhur, asar sama isya, sengaja aku sholat fardu zuhur atau asar atau isya qasron, qasar, selesai. Ya, selesai. Nah, kalau nak kita jamak, ya, nak kita jamak, baik itu dengan jamak takdim atau jamak takhir, misal jamak takdim maghrib dengan isya, ya, jamak qasar. Misal jamak takdim. Nah, pada waktu ngawekan salat maghribnya jangan dikosor. Kenapa jangan dikosor? Karena maghrib tidak boleh dikosor. Jadi niat jamak biasa be. Ya, sengaja aku salat fardhu maghrib jamak atau jamak takdim. Jangan dipasukkan ke kosornya, tidak sah salatnya. Nah, kage ya,
Selesai salat maghrib, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung ngawikan salat asar, salat apa isya, nah baru niat qashar. Sengaja aku salat fardu isya jamak qashar 2 rakaat baik. Ya, bisa dipahami? Nah, kebanyakan kesalahan jemaah itu pada dikarenakan jamak qashar katanya. Maka pada waktu maghrib diqasharkannya pula. Nah, ini yang tidak sah. Alasnya tadi, karena maghrib tidak bisa diqashar. Jadi niat qashar itu kapan? Pada waktu nak ngawikan isyaknya kaget. Baru jamak qashar. Begitupun dengan sholat Jumat. Ya, sholat Jumat boleh diqashar enggak? Hah? Tak mau nak mengqashar sholat Jumat. Ya, boleh enggak qashar sholat Jumat? Tanyanya dulu itu. Pertanyaannya dulu. Hah? Enggak boleh. Lagi ada masuk di sini, ya. Kenapa tidak diperbolehkan? Itu alasannya. Jadi misal kita musafir di satu tempat, ya, pada waktu pelaksanaan salat Jumat kita niat apa? Niat nak jamak qashar. Pada waktu Jumatnya jangan diqashar. Ya, jamak di sini jamak takdim. Kaget ngawikan asar kapan? Setelah salat Jumat. Nah, hati-hati pada waktu berniat salat Jumatnya itu niat jamak takdim Ya, niat jamak takdim jangan dimasukkan qashar juga. Salat Jumat jamak qashar tidak sah dia. Ya, tidak sah. Jadi pada waktu ngawikan salat Jumat niat jamak baik, nah kaget ketika salam dengan imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita juga salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru gawekan salat asar. Langsung. Ya, pokoknya disetting lah. Kan sayang kalau kita salat asarnya itu dewean. Ya. Jadi kalau kita musafir ada uang berapa, uang 2 paling tidak. Jadi ketika salat Jumat itu salatnya deketan. Ya, deketan. Untuk apa gunanya? Karena selesai salat Jumat nak salat asar. Jadi maksudnya gawekan asar itu berjamaah. Ya, berjamaah jangan dewek-dewekan. Nah, pada waktu gawekan salat asar selesai salat Jumat tadi, ya, disunahkan untuk qomat, kemudian sudah niatkan jamak qashar. Kalau asar boleh qashar cukup 2 rakaat. Nah ini ya. Jadi yang kelima syaratnya salat yang diperbolehkan untuk diqashar itu adalah salat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat ya. Kemudian yang keenam wadawamus safar ila tamamiha ya. Safar atau bepergian itu kan itu yang menjadi sebab. Itu yang menjadi udzur sehingga kita ngerjakan sholat dengan cara diqashar. Nah, maka safar ini harus dawam. Dalam arti kata diperbolehkan kita mengqashar sholat ketika kita masih dalam keadaan musafir. Ya, kalau bepergian jelas. Ya, ataupun ketika kita berada di tempat kita selagi tidak lebih dari 3 hari tanpa menghitung hari masuk hari keluar boleh mengqashar. Nah, ketika nak balik perjalanan balik. Ya, misal ke Pagaralam. Pagaralam itu berapa kilometer? Hah? Berapa? Jelas. misal 200 kilometer ya. Ya. Kalau perjalanan pergi berarti kalau dari Palembang ya sampai mana kita boleh qashar? Sampai Parabamuli. Berarti ketika nyampe Parabamuli baru diperbolehkan qashar. Sebelum nyampe Parabamuli tidak boleh. Jadi mulai dari Parabamuli terus ke perjalanan di Pagaralam, terus selama di Pagaralam 3 hari. Nah, ketika nak balik dari Pagaralam ke Palembang, ya, apakah boleh qashar? Katanya tadi syaratnya ya harus masih dalam keadaan musafir sampai selesai dia mengawikan sholat qasharnya. Jadi masih diperbolehkan untuk mengqashar sholat pada waktu dia perjalanan balik ya, dengan syarat tempat yang dia mengqashar sholatnya itu masih jaraknya 82. Tapi kalau sudah lewat Parabamuli, nyampe mana misalnya? Alhasil misal kilometernya 80 kilometer sudah. Nah, tidak diperbolehkan lagi. Ya, kalaupun nak sholat jamak. Ya. Tapi kalau masih 82, ya, jarak antara tempat dia sholat ke rumah
ke rumah masih 82 atau lebih, tidak jadi masalah, diperbolehkan tetap dia qashar. Tapi kalau sudah 81, 80 terus, nah tidak diperbolehkan lagi untuk mengqashar salat. Itu yang dimaksud dengan dawam musafir ila tamamiha. Nah, kemudian yang terakhir, wa an la yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatih. Nah, ini sebab tadi. Ya, di antara sebab kenapa kita tidak boleh niat qashar dengan yang ngerjakan salat Jumat, ya. Alhasil kesimpulannya, ketika kita mengqashar salat tidak boleh menjadi makmum yang imamnya mutim. Mutim itu apa? Yang ngawekan salatnya sempurna. Wong situ. Ya. Misalnya kita musafir nih, ya, musafir. Singgahlah kita ke masjid. Singgah kita ke masjid, salat zuhur atau salat asar, ya berjamaah. Berjamaah. Imamnya ini bukan musafir. Artinya imamnya wong situlah. Wong situ wong mugim kan otomatis dia ngawekan salat itu sempurna rakaatnya. Tidak dikosor, tidak dikurangi. Ya. Nah, sedangkan kita nak mengqashar salat. Nak mengqashar salat kita sebagai makmum, nak mengqashar salat kita, sedangkan imam ini yang bakal imam salat kita berjamaah ini, dia tidak ada mengqashar. Biasa salatnya 4 rakaat, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan kita bermakmuman dengan imam yang salatnya mutim sempurna 4 rakaat. Jadi cak mana caranya? Sayang salat dewe. Rugi. Jangan sampai keputusan gimana? Ya, uang salat berjamaah ke salat dewe rugi. Ya rugi besar itu. Bukan 1.000 2.000 ruginya itu, ya. Jadi tetap kalau tidak jadi masalah. Ya. Salat yang kita gawekan dengan imam yang mutim, yang tidak ada mengqashar salatnya, salat jamaah bae. Ya. Salat 4 bae. Nah, kage Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung salat lagi baru kita gawekan qashar. Ya. Nah, itu lebih afdal ketimbang kita gawekan salatnya dawean. Ya. Terus cak mana kalau misa? Kurang bagus juga. Ya. Dalam arti kata kalau kita rombongan. Kita kan berombongan misalnya wong 5 atau semobil itu wong berapa wong 7, ya. Ya, waktu salat masuk barengan. Yang di sini salat biasa, kita salat qashar itu kurang bagus dalam nyingoknya. Ya. Ngapo katung yang tidak paham tadi, yang salat biasa rombongan dari mana itu ngapo tidak gabung dengan kita. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya. Boleh dalam arti bahwa tidak boleh, ya. Tapi kurang afdal bae. Karena kayak menimbulkan khawatir pemikiran-pemikiran yang tidak bagus dari jamaah yang jingok. Ngapo jemaah itu tidak ada gabung dengan kita. Apa aliran ini, aliran itu, apa aliran sesat. Nah, macam-macam bagi kan, ya. Nah, jadi afdalnya caranya macam mana? Peloi berjamaah dengan yang salatnya 4 rakaat, tapi tidak usah kita berniat qashar. Niat jamak takdim be, ataupun niat jamak takhir, ya. Nah, kage ketika selesai, ya, jamaah yang pertama baru kita berjamaah lagi. Ya, berjamaah lagi, gawekan salat yang kedua itu, ya, dengan niat qashar. Nah, ini juga jadi alasan kenapa tidak diperbolehkan mengqashar salat dengan pelaksanaan salat Jumat. Ya, dan jelas juga salat Jumat itu kan tidak boleh diqashar karena jumlahnya 2 rakaat. Karena tadi. Jadi di sini jemaah sekalian harus kita ketahui. Ya, kita ketahui ini imam nak qashar apa tidak. Kalau kita tidak tahu, sudah salat tidak sah. Kita tidak mengetahui status imam. Artinya apa? Dia ini qashar atau tidak? Tidak mengetahui status imam. Salat yang bakal dikerjakan oleh imam ini diqashar atau tidak tahu kita. Kemudian kita melok-melok sudah melok-melok tidak sah. Tidak diperbolehkan. Jadi kita harus mengetahui. Ya, kalau dia qashar jelas boleh niat. Kalau dia tidak mengqashar berarti tidak diperbolehkan. Nah, jadi mana caranya? Ya ditanya. Ya. Nah, itu biasanya kalau keadaan kita singgah di satu tempat, di masjid atau di musala. Tapi kalau di mana, di bandara atau salatnya kayak di kapal atau di mana lagi, tempat-tempat yang memang di situ kebanyakan musafir, ya rata-rata salatnya demikian. Di bandara itu kan rata-rata salatnya jamak galau atau jamak qashar. Kemudian juga di mana? Seperti terminal, ya. Dalam arti kata
gambaran besarnya mereka yang sholat itu sama keadaannya seperti kita. Ya, kita lagi musafir juga mereka musafir. Alhasil, kalau kita ragu-ragu imamnya ini sholatnya seperti biasa 4 rakaat atau dikosor, afdolnya bagusnya tanya dulu. Ya, tanya dulu, jangan langsung melok beh. Ya, karena kita harus mengetahui status sholatnya imam. Dia sholat jamak, sholat kosor atau tidak. Dan inilah jemaah sekalian 7 syarat kebolehan dan juga keabsahan kalau kita nak ngawekan sholat kosor. Nah, kemudian kemarin itu sempat ada bukan PR, ada apa namanya? Ada yang menjapri, Ustaz, cak mana ketentuan sholat jamak itu boleh digawekan sebelum berangkat? Jamak loh, bukan kosor. Kalau kosor itu lah mudik dulu, lah jalan dulu, lah 82 baru boleh. Ini jamak, yang pasti jamak takdim, jamak takhir tidak boleh. Ya, nah boleh dah jamak takdim itu kita lakukan di rumah sebelum kita berjalan. Misal, nak berangkat ke Jakarta habis zuhur, habis zuhur nak naik apa, fadhalu terserah, tergantung kondisi kita. Banyak duit naik pesawat, ketik duit di jalan kaki. Misal naik pesawat habis zuhur. Nah, itu diperbolehkan, diperbolehkan ketika kita di rumah atau sholat di masjid, menjamak dengan jamak takdim, sholat asarnya digawekan setelah dia sholat zuhur. Karena dijelaskan di sini, wala yustaratu wujudus safar indal ihram bil ula. Tidak disyaratkan harus sudah dalam keadaan musafir ketika kita melafazkan takbiratul ihram dengan sholat yang pertama. Artinya, misal tadi kan, berarti kan kalau jamak takdim itu salat yang pertama yang kita gawe itu salat apa? Jelas harus zuhur. Kalau jamak takdim itu disyaratkan pelaksanaan salatnya harus tertib. Sudah kita pernah jelaskan kan? Berarti zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Jamak takdim. Tidak boleh dibalik. Lain halnya kalau jamak takhir. Nah ini boleh. Nak ngawekan asar dulu baru zuhur dulu baru asar, boleh, tidak jadi masalah, jamak takhir. Cuma kaget, apa yang harus kita perhatikan? Ingat, kalau jamak takdim, zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Kalau jamak takhir, ngawekan zuhur di waktu asar, ngawekan maghrib di waktu isya. Nah ini bebas. Nak ngawekan sholat yang mana dulu, fadhalu, silakan. Nak ngawekan sahibul waqt, misalnya asar dulu baru zuhur, boleh. Zuhur juga baru asar, boleh. Isya dulu baru maghrib dulu baru isya, boleh. Tapi harus kita pahami apa dia? Niat jelas. Dalam arti kata misal, imam walaupun berbeda niat sholat, misal imam ini ngawekan asar dulu baru zuhur. Kita ngawekan zuhur dulu baru asar. Tidak jadi masalah. Kalau ini lemah. Misal dikarenakan kita datangnya tidak dari awal, tidak ada barengan, tidak ada dengar kabar dari imam, dia nyampaikan sholat apa yang dia lakukan, tidak tahu kita, sudah zuhur dulu. Tidak tahu imam asar, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Atau sebaliknya, imam asar kita zuhur, tidak jadi masalah. Nah, untuk dua sholat ini lemah, sama jumlah rakaatnya. Sama jumlah rakaatnya. Kalaupun kaget dia makmum masbuk, tinggal nambah ibe. Kemudian sholat yang kedua kaget, sholat yang selanjutnya dia. Nah, kalau maghrib dengan isya, jumlah rakaat lain dan juga tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah karena tahun kemarin tidak salah, tahun kemarin pada waktu kita menjelaskan syarat sah salat berjamaah itu, jadi untuk keabsahan salat berjamaah tidak disyaratkan harus sama niat salat. Yang disyaratkan itu apa dia? Gerakan salat yang harus sama. Kewajiban makmum sama imam itu sama gerakan salatnya. Walaupun berbeda niat salat, tidak jadi masalah. Contoh, misal dalam hal ini imam ngawekan salat isya, makmum tadi ngawekan salat maghrib. Siapa yang kalah duluan? Makmum otomatis karena tiga.
Imam ngawinkan sholat isya. Dia kan mungkin terlambat dari takbiratul ihramnya imam. Ya, imam ngawinkan isya. Nah, dia tadi ngawinkan maghrib. Karena kan tidak disyaratkan harus tartib. Ya, bebas katanya. Ya, otomatis ketika imam di rakaat ketiga, imam Allahu Akbar. Dia tadi ngapain? Balik. Hah? Kan dia sudah niat maghrib. Maghrib itu berapa rakaat? 3. Jadi kewajibannya duduk memang teman-teman. Duduk duduk ya. Tunggu imam sampai selesai. Itu afdalnya. Ya. Biarlah imam ngawinkan rakaat ketiga, rakaat keempat berarti ya. Rakaat keempat ya. Selesaikan imam salam baru salam. Imam salam baru salam. Ya, itu bagusnya. Ya, kalaupun dia nak niat mufaraqah tak jadi masalah. Ya, ketika dia duduk rakaat ketiga tahiyat akhir tahu-tahu imam tegak, dia niat mufaraqah juga boleh, tapi kurang afdal. Jadi tetaplah duduk di tahiyat akhir, baca tahiyat sampai habis, jangan salam dulu, kecuali kaget tunggu imam salam baru salam. Kemudian lanjutkan salatnya. Otomatis yang kedua berarti imam salat maghrib, dia salat isya. Kalau ini kan lemah. Imam salam tinggal tambah satu rakaat. Nah, alhasil kalau jamak takhir itu salatnya sah. Tak jadi masalah. Nah, kalau jamak takdim, ya, jamak takdim itu wajib maghrib dulu baru isya, ya, kemudian Zuhur dulu baru asar. Yang pernah kita jelaskan minggu kemarin, ya, berhubung dia masbuk dikarenakan rombongan rame, ya. Dia baru keluar dari kamar mandi, selesai wudu, jemaah sudah sholat zuhur. Kelar. Ya. Nah, sholat asar. Sedangkan dia belum sholat zuhur. Zuhur. Maka dia tetap wajib sholat zuhur dulu niatnya. Jangan mentang-mentang imam sama rombongan yang pertama yang duluan tadi sholat asar, kemudian dia juga melok asar, kemudian baru zuhur, tidak boleh untuk jamak takdim. Jadi walaupun imam sholat asar, kalau kita yang belum sholat zuhur berarti tetap ketika nak jamak takdim zuhur dulu, kaget salam baru gawika sholat asarnya mungkin dewean atau sama jemaah yang lain, sama jemaah yang lain. Ini ya. Nah, jadi balik ke yang pertanyaan tadi ya. Nah, jadi ketika kita ngawikan sholat dengan jamak takdim, nak pergi ke Prabu Muli atau ke Prabu Malam, ke Pagar Alam atau ke Jakarta, ya, nah boleh kita ngawikan di setelah sholat zuhur itu sholat asar dengan jamak takdim. Ingat jamak ya, dimaksudkan jangan dikosor. Jadi, zuhurnya tidak apa-apa berjamaah sama orang yang di masjid atau yang di musola, kita jadi makmum atau kita jadi imam boleh kalau? Ya, kita jadi makmum atau kita jadi imam. Tapi kalau jadi imam berarti otomatis dia langsung apa? Tegak, tidak pacak sampai nak ngelak ke WG dulu, Allahumma antas salam, subhanallah, berdoa, tidak sah jamaknya. Namanya jamak itu kan tidak boleh dipisah dengan jarak, tidak boleh jeda lama-lama, kan? Nah, itu. Jadi kalaupun dia jadi imam, berarti dia langsung ke belakang. Ya, ini sering dilakukan oleh guru kita Habib Nagib. Ya, beliau itu punya pondok 2, selain di Bekasi, Jawa Barat, ada juga pondok beliau di Bogor, Cisarua. Menteng apa? Di situ. Jadi ketika beliau nak ke Bogor, beliau ngimam sholat zuhur sama kita, kemudian ke belakang beliau sama jemaah rombongan nak melok. Ya, ngawikan apa? Sholat asar. Sering. Ya. Dari Bekasi ke Bogor di jamak sholatnya. Dari Bekasi ke Bogor sholatnya di jamak. Belum pagi belum. Nah, makanya di sini juga disebutkan tidak disyaratkan ya ketika kita jamak takdim sudah dalam keadaan musafir pada waktu ngawikan sholat yang pertama. Kesimpulannya apa dia? Jadi boleh ya kita jamak takdim itu walaupun belum berangkat. Ya, tadi nak berangkat habis zuhur ke Jakarta, habis zuhur sudah sholatlah. Assalamualaikum warahmatullahi, langsung asar. Asar, selesai salam sudah berangkat. Nah, cuma yang kedua yang harus diperhatikan, ke bandara tadinya pesawat jam 2, tidak tahunya delay. Jadi delay pesawat baru berangkat asar. Posisi kita belum berjalan.
Ketika masuk asar kita belum berjalan, berarti wajib diulangi lagi asarnya. Ya. Jadi yang caro tadi boleh ya dalam arti kata sebelum masuk asar kita sudah berjalan. Bukan berarti harus berjalan dulu baru boleh ngambil ke Sunda. Tidak harus berjalan dulu baru ngambil ke Sunda. Masih di rumah atau di bandara kita sudah boleh menjamak dengan jamak takdim. Ya, nah, kemudian kita baru berjalan. Jalan itu artinya apa? Belum masuk waktu asar. Nah, ketika keadaan misalnya yang kita inginkan delay pesawatnya, ya, pesawat berjalan habis asar jam 4. Dalam arti kata masuk asar kita belum berjalan, belum pergi, maka sholat asar juga diulangi lagi. Kalau sempat dia sholat dulu sholat, dan sempat sudah kaget bisa di sana. Nah, ketika nyampe Jakarta, dikarenakan sudah lebih 82 km sudah sholatnya tadi asar di kosor. Nah itu, ya. Tapi ingat, guys bawahnya tadi apa dia? Kalau dia belum berjalan sampai waktu asar, ya, masuk waktu asar belum berjalan, berarti sholat asarnya harus diulang. Ya, sholat asarnya diulang. Tapi kalau dia sudah berjalan, sudah nyampe ke Jakarta, tidak perlu lagi sholat asar. Kenapa? Sudah digawekan di rumah, sudah digawekan di Bandara Palembang, diperbolehkan. Ya ingat, sholat jamak takdim bukan jamak takhir, apalagi qashar. Yang diperbolehkan jamak takdim. Nah itu. Memang ini jarang. Ya. Kebanyakan yang kita ketahui itu ya nak jamak, nak qashar itu berjalan dulu. Berjalan dulu baru kita gawekan jamak. Nah, itu diperbolehkan kalau untuk jamak takdim. Ya, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang kita sampaikan tadi. Nah, inilah jemaah sekalian perihal berkaitan mengenai salat qashar dan syarat-syarat kebolehannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari apa yang kita sampaikan ada nak ditanyakan, dia tulis silakan. Ya, enggak. Dia tulis. Silakan, Pak. Tisu dah. Tisu. Pertama itu ada sholat qadha. Yang kedua ada sholat kafar. Sholat qadha itu wajib dan dilaksanakan di luar waktu sholat untuk menggantikan kalau kesibukan atau kebutuhan. Ada lagi sholat kafarat. Sholat kafarat itu sholat sunat. Kafarat. Sholat wajib yang mungkin kurang sempurna. Laksanakan bulan Ramadan, Pak. Sholat kafarat. Oh iya. Hari ini ya. Iya. Jumat bulan Ramadan. Ini pas ini timing. Iya. Hari ini ya. Jadi Kodok keliling. mana yang mesti kita utamakan? Apakah sholat pokok atau sholat kafarat? Iya. Ya, namanya itu bukan sholat kafarat itu bukan. Jadi kalau istilahnya kodok keliling, ya. Kalau sholat kodok jelas kodok itu jelas. Sholat yang kita gawekan bukan di waktunya namanya sholat kodok. Ya, sholat yang kita gawekan bukan di waktunya. Maghrib jam 8 jelas sudah kodok itu. Subuh jam 7 namanya kodok. Nah itu. Nah kafarat itu bukan nama sholat kafarat. Sholat kafarat itu tidak kata. Sholat yang tadi namanya kodok. Seperti hari ini, ya. Hari ini terkhusus di kota Inad, Hadramut Yaman. Terkhusus kota Inad, Hadramut Yaman, karena di kota ini yang mempelopori pertama kali. Karena siapa yang mempelopori pertama kali? Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau yang galak membaca Rotib Haddad, Rotib Atos, itu ada yang Allahumma ya azimah sultan, ya gaudimal isan, ya daiman ni'am. Itu beliau yang karang itu. Nah, Syekh Abu Bakar bin Salim di masjid beliau, ya. Nah, beliau yang pertama kali mempelopori untuk melaksanakan sholat qadha keliling. Kapan? Di Jumat terakhir bulan Ramadan. Jadi habis pelaksanaan Jumat sudah selesai, ba'diyah Jumat sudah, kemudian ngawikan sholat itu berjamaah. Mulai dari subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kalau dicari dalil dari Nabi tidak kata. Ya, dalil dari Nabi hadisnya tidak kata, tidak bakal ketemu. Carilah kalau tidak percaya. Nah, dikarenakan ini dilakukan salafun saleh, dilakukan oleh para aulia Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah yang dekat sama Allah, yang mereka punya pemahaman dewek, punya cara dewek. Makanya nisbah yang dilakukan di mana-mana selain sana itu jadi nisbahnya ke kota Inad sana.
Pulang pelopor pertama kali. Itu namanya salat qada keliling yang gunanya sebagai kafarah. Nah, gunanya faedah sebagai kafarah untuk nebus berapa banyak salat yang kita lewatkan semasa hidup kita. Jadi dengan melakukan 5 salat itu, ya, sekaligus di Jumat terakhir, itu salat-salat yang sudah kita tinggalkan. Makanya kan kita kadang galak bingung. Seperti orang baru hijrah, ya. Dia tahu keadaan pada waktu dia masih muda, berapa banyak salat yang dia tinggalkan. Nah, salah satu caranya, gawekan salat ini. Ya. Memang sebenarnya berapa jumlah banyak salat yang kita tinggalkan, ya sebanyak itulah yang harus kita qada. 200 salat 200 kali qada. Harusnya sama itu. Nah, kita kan tidak tahu, terkadang kaget umur atau segala macam. Nah, ada perihal demikian. Jadi qada keliling yang digawekan hanya 5 waktu di Jumat akhir Ramadan bisa untuk mengcover, ya, untuk mengcover seluruh salat yang kita tinggalkan. Yang wajib kita qada. Jadi fadilahnya bisa menjadi kafarah. Nah, itu maksudnya. Bukan salat kafarah, bukan. Fadilahnya bisa menjadi penebusan dari salat-salat yang selama ini kita tinggalkan. Tidak apa-apa jemaah kalau memang sepakat habis salat Jumat balik ke mushola, gawekan bareng-bareng. Sih kok jadi imam. Ya, baca kunut, tidak apa-apa. Ya, misalnya, ayo kita lagi ngawekan. Jadi Jumat di mana kita biasanya? Di atas salihin, ya. Nah, kumpul di sini. Kumpul di mushola, ada berapa sudah imam sih kok. Gawekan dari subuh, zuhur, asar, assalamualaikum, lanjut lagi. Qomat juga sunnah, tidak apa-apa. Habis subuh, qomat lagi. Zuhur, selesai zuhur, qomat lagi. Asar sampai sholat isya. Nah, itu ya. Tidak apa-apa, gawekan berjamaah. Kalau tidak bisa berjamaah untuk ibu-ibu, gawekan dawean di rumah. Gawekan dawean di rumah itu. Salat qada, iya. Bukan, salat kafarah. Fadilahnya kafarah. Iya, kafarah itu namanya. Tetap qada namanya Ramadan. Nah, iya. Jadi namanya qada tapi fadilahnya kafarah. Nah, itu. Iya, lebih tepat itu. Usul kafarah bingung kayak usolli sunatan kafaran. Bingung loh, usolli sunatan kafaran kapan-kapan kafaran atau usolli fardu kafaran kan. Qada niatnya cak biasa. Nyebutkan kata qada dewek itu sunnah. Kagek cak biasa be niatnya. Usolli fardu zuhur kalau agak subuh, kalau imam dia imam, kalau makmum dia makmum. Tak nyebutkan qada boleh, tak sebutkan juga tak apa-apa, tak jadi masalah. Itu. Ketinggalan apa? Oh iya. Nah, ini kesimpulannya. Kalau sholat yang kita tinggalkan itu kita dalam keadaan musafir, maka pada waktu kita mengqadanya boleh juga pakai yang jamak qashar. Misal kayak tadi, kita sholat cuma dihormatil wagad beh. Iya. Dikarenakan pesawat dak kate banyu, tayamum juga dak sah, jadi dihormatil wagad beh, menghormati waktu alhasil selama kita bepergian itu 5 waktunya harus kita qada. Nah, nyampelah kita ke Manoh misalnya. Ya, nah, pada waktu kita nyampe wajib kita qada. Ya, nah, pada waktu kita mengqada di Manoh itu boleh kita jamak qashar. Ya, jadi langsung digawekan. Nah, gawekan satu waktu misalnya dia nyampe habis isya, ya, habis isya sudah selesai galau, ya, sudah lemak, sudah dalam arti kata mandi segala macam sudah. Gawekan maghrib, isya, jamak takdim. Ya. Ya, boleh langsung. Kemudian dhuhr asar juga, cak itu. Diperboleh enggak? Nak dijamak, nak diqashar boleh kalau? Diperboleh ya? Sesuaikan dengan waktunya. Ya. Nak digawekan sikok-sikok qashar yang 3 qashar yang sikok cak biasa boleh. Ya, boleh. Jadi mengqadha salat pakai ketentuan jamak qashar boleh selagi kita musafir. Nah, lain halnya kalau 5 tadi
tidak tegawi pada waktu kita musafir, tapi kita nyampe di rumah, mukim. Paham? Sama di perjalanan, ya, balik tidak tegawi 5 sholat itu, cuma di sumatil wajib, dalam arti kata wajib kita qadha. Nah, nyampe ke rumah. Ketika kita nyampe rumah, status kita berubah sudah, bukan musafir lagi. Apa dia? Mukim. Nah, gawe kan sholat 5 tadi qadha seperti biasa, Maghrib 3 rakaat, ya, Isya 4 rakaat dan seterusnya dan seterusnya. Tidak boleh dijamak qasar. Tapi kalau ketika dia menjamak masih statusnya musafir, nah boleh. Pokoknya pintar-pintar, ya. Mumpung belum nyampe, stop dulu. Ya, sholatlah dulu, maka sholatlah langsung. Nah, gawe kan 5 tadi pakai cara jamak qasar. Nah, itu. Nah. Tidak apa-apa. Nah. Iya. Tapi kita ini kalau kodok jarang pakai kuno. Dia dikatai wong duha itu. Salat duha mangci ini. Awak subuh kodok. Kalau kau pakai Allahumma hdina fi man ada ketahuan nih kan. Kodok. Ya, tetap disunnahkan. Ya. Nah, sudah juga pernah kita sampaikan perihal mengkodok salat itu jemaah sekalian kapan bae waktunya boleh. Salat siang yang kita tinggal kena dikodok malam boleh, salat malam nak kita kodok siang boleh. Katik waktu khusus. Kalau kebanyakan pemahaman masyarakat awam, kodok salat itu misal, kalau lewat subuh hari ini berarti kodoknya subuh besok. Nah, tidak harus. Kalau keduluan ajal datang dari malaikat Israel, nah berarti kan kita tinggalkan salat. Jadi untuk mengkodok salat kapanpun boleh. Nah sekaligus juga langsung tidak apa-apa. Tak jadi masalah. Jadi tidak katik waktu tertentu. Boleh be. Salat malam digawekan di siang hari, kodoknya salat siang digawekan di malam hari, boleh. Tinggal kage ketentuan baca surahnya. Ya. Kalau salat itu malam hari, kita gawekan di malam hari, maka bacaannya agak keraskan walaupun zuhur asar sekalipun. Kodok zuhur, asar, malam hari, keraskan bacaannya. Tapi kalau salat Maghrib, Isya, Subuh, kodoknya pagi atau siang, jangan dikeraskan. Nah, ya. Jadi kesimpulan di sini untuk memelankan atau mengeraskan bacaan itu dijingok di waktu sholatnya yang mana, bukan sholatnya. Kalau sholat malam, sunnah keraskan bacaannya walaupun zuhur asar sekalipun. Kalau sholat siang, pelankan bacaannya walaupun Maghrib, Isya, Subuh sekalipun. Nah, itu maksudnya. Ya. Ada lagi? Ya, ini ya. Tunggu aja. Ya, tuh. Masalah musafir kalau sudah sampai tujuan kalau lebih dari 3 hari masih boleh. Jadi dispensasi rukhsah atau keringanan jamak qasar itu ya dinjuk 3 hari. Nah, 3 hari itu tanpa ngitung hari masuk hari keluar. Tidak ngitung hari masuk. Misal masuk ini apa ini? Jumat ya. Nyampe Sabtu. Sabtu itu tidak dihitung. Berarti mulai Minggu, Senin, Selasa. Tidak dihitung hari masuk dan hari keluar. Jadi kalau nak digabungkan 5 hari. Nah, jadi selama 3 hari itu boleh dia. Boleh. Karena aku tidak ada berjalan lagi. Ya, tidak apa-apa. Statusnya masih apa? Masih musafir. Nah lain ya. Kalau ketika nyampe dia sudah niat mukim duluan. Sudah aku mukim. Sudah stop. Ya, walaupun baru 1 hari, tidak diperbolehkan lagi. Kenapa? Sudah niat mukim di situ dia, tidak diperbolehkan lagi. Iya sayang. Jadi jangan langsung diniatkan mukim. Gunakan dulu status musafirnya biar boleh jamak qasar itu. Tapi kalau dia niat mukim, walaupun belum nyampe 3 hari sudah tidak diperbolehkan lagi karena sudah niat mukim. Nah itu kan alasannya itu. 2 hari tadi. Hah? Kalau lebih 2 hari lagi, 2 hari di Dah, statusnya biasa. jamak juga tidak boleh lagi. Ya, misal seminggu, ya, tidak ada ngitung hari masuk hari keluar. Ketika hari keempatnya itu, ya sudah biasa baik. Zuhur cak biasa, asar cak biasa. Ya. Karena sudah habis, ya, habis. Ada lagi? Ya, untuk dia itu. Oh iya. Iya. Jadi hadis keumumannya ciko
Tapi realisasi di lapangan beda-beda. Ya. Padahal Nabi dalam hadis beliau ngomong, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagai mana kalian melihat aku salat. Nah, ya. Nabi betul dewean, tapi yang nyingok Nabi salat banyak. Bisa dipahami? Nabi salatnya dewean, ya. Tapi yang nyingok Nabi salat banyak. Dan salatnya Nabi dewean itu tidak disikok waktu itulah, gak ada salat di waktu lain. Nah, sahabat yang banyak, yang melihat salatnya Nabi kaki ada cak ini, kaki ada cak itu. Nah, inilah yang diambil oleh madhab. Ya, pokoknya kalau madhab Syafi'i misalnya cak ini takbirnya atau rukuknya cak ini, oke, itu dari sahabat yang namanya fulan. Kaki dari sahabat yang namanya fulan diambil oleh madhab Maliki. Nah, cak itu. Pokoknya terjadi perbedaan-perbedaan. Ya, memang Nabi salatnya Nabi siko. Ya, beliau ngomong tadi cak itu. Tapi ketika beliau salat yang jingok Nabi salat banyak. Kan Nabi salat kan bukan sekali salat lagi. Nah, kadang ada ada variasi atau ada apa yang digawekan Nabi itu, nah dijingok oleh para sahabat, ya. Nah, para imam-imam madhab nyambe bagaimana tata cara atau sifat salat Nabi dari sahabat yang berbeda. Dari sahabat ini, makanya terjadi perbedaan itu ya pada hakikatnya tidak ada sampai menyalahi ketentuan dah. Bahkan Nabi dalam hadis lain pernah ngomong ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan yang ada di umatku itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Tapi kalau Nabi SAW sikap macam tu lah repot gitu. Kadang ada satu keadaan kita tidak bisa sholat cak itu. Nah, ya, itu diantara hikmah. Terjadi perbedaan pendapat dalam madhab berbeda-bedanya tentang sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, pecah yang pernah kita sampaikan tentang tawaf. Ya, kalau madhab Imam Syafi'i kan wajib, tidak boleh senggolan. Senggolan itu sudah batal. Nah, kita nyenggol, dan dia nyenggol batal. Titik, tidak bergerak lagi titik itu. Tapi kalau madhab Imam Maliki tidak demikian. Ya, selagi kita unsur kesengajaan kita yang nyenggol, seperti kita disenggol, tidak batal wudhu gitu. Coba kalau salat tawafnya Nabi Imam Syafi'i itulah. Sudah dak kelak gitu. Dak kelak. Nah, ini kan ada perbedaan. Imam Maliki ngembek dari sahabat lain. Nabi pernah kejadian cak ini, maka dak ada batal wudu kecuali dengan syarat dia yang nyenggol kesengajaan. Ada atau unsur sahwat baru batal. Nah, makanya pada waktu kita tawaf haji umroh itu kan melok madhab Imam Maliki. Nah, disentuh dak ada batal gitu. Nah, itu di antara hikmah. Terjadi perbedaan pendapat. Sudah, karena imam madhab ngambil hadis Nabi dari sahabat yang berbeda. Kenapa ada sahabat yang berbeda, Ustaz? Nggak pernah sikok itu, Yo, ini kagak dibahas di mustalah hadis. Kadang kan kita jengok versi sikok satu hadis, ini ada yang mengatakan hadisnya sahih, ini mengatakan padahal kagak hadisnya hasan, ini mengatakan dhaif. Itu hukumnya beda lagi. Ya, kagak dibahas di masalah mustalah. Jadi ada pemahaman tersendiri imam-imam madhab untuk memahami hadisnya Nabi itu. Sehingga mereka menghukumi ini hadisnya kalau menurut Imam Fulan sahih, kalau aku tidak. Nah, itu ada hukum dewe. Ada cara dewe. Itu ya demikian. Lah. Itu wajib. Ya, memang benar ada 4 madhab. Ya, tapi tidak boleh ibadah kita pelok egalo. Yang mana kio lemak kita mbek, tidak lemak kita buang. Tidak boleh. Dan ini lagi loh, apalagi di budak-budak yang kuliah. Ya, istilah talfik. Talfik itu mencampur adukkan madhab dengan dalih tadi. Kita ni salat melok Nabi. Kita ni salat melok Nabi, bukan melok madhab pulan, madhab kita melok madhabnya Nabi. Nah, ini tidak boleh. Ya, dari mana ente tahu salatnya Nabi? Kalau dari sahabat dari tabi'in, masalah ke madhab. Jadi adanya madhab itu untuk mempermudah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketentuannya harus pegang satu madhab. Kecuali dalam keadaan darurat. Darurat, baca tawaf tadi boleh kita pindah, tidak jadi masalah. Ada lagi? Itu lagi Ibu tanya kan?
Berarti nak beroyo kami. Malah buko ni sudah. Iya boleh. Nak berkunut boleh. Tak berkunut juga boleh. Ya. Kalau kita dalam keadaan musafir di hari Jumat, kenapa dengan ceramah juga tidak kita tidak wajib melakukan sholat Jumat yang orang mungkin itu. Jadi kita selesaikan dulu, itu baru kita masuk sholat Jumat. Hukum musafir hari Jumat wajib melok sholat Jumat apa tidak? Musafir hari Jumat hari ini nah. Wajib sholat Jumat apa tidak? Hah? Kaget dulu ngomong tidak. Ya. Tidak wajib sholat Jumat kalau dia musafirnya sebelum masuk waktu fajar. Dari semalam misalnya, atau dari kemarin. Ya, dari semalam misalnya berangkat pesawat jam 8 semalam. Alhasil belum masuk fajar hari ini. Tapi kalau berangkatnya jam 7 ini tetap wajib. Nak naik pesawat ke Hadion, naik mobil, ketika naik mobil harus berhenti. Nah, jadi diperbolehkan, tidak wajib bahkan sholat Jumat itu bagi musafir yang hari Jumat kalau dia safar berangkat Jumat semalam. Kita melaksanakan sholat Jumat, tapi kita dilanjut dengan sholat. Ya. Sudah menguatasi tidak boleh. Ya, itu boleh. Nah, kenapa dengan yang tadi tidak boleh? Kalau tadi memang awal safar, awal mulai. Lain kita sudah berangkat dari hari Rabu, Kamis lah nyampe. Kan boleh 3 hari katanya tadi. Misal Kamis nyampe berarti kan Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ketika Jumat kan masih statusnya musafir. Ya boleh. Ya, atas sholat Jumat itu dewek, misalnya kaki bela. Kita jamak takhir bela sudah, tapi bukan Jumat, zuhur. Nah, itu. Zuhur. Boleh, itu sudah jadi masalah. Ada jadi masalah itu. Daripada iya. Iya, itu boleh, jelas boleh. Kalau yang tadi ya, memang dia berangkatnya di hari Jumat. Ya, status di sholat Jumat itu dia masih dalam keadaan musafir. Nah itu, apakah wajib Jumat atau tidak? Jadi jingok kapan dia keluar dari rumahnya berangkatnya. Tapi kalau tadi lah nyampe duluan, Kamis lah nyampe sudah, atau malam Jumat lah nyampe. Berarti kan statusnya di hari Jumat tuh apa? Nah, lah jelas-jelas nih. Berarti tinggal nembak dispensasi be. Ya, nembak dispensasi, gawekan dohornya dikarenakan keadaan demikian kaget Jumat ganti zuhur kemudian dijamak takhir ya, jamak qasar takhir ya, itu ya. Ada lagi? Ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamam min kalimul kalimamun wa ina hadratir rasul bil batil mustafa sallallahu alaihi wasallam bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا من قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا هديته ولا جهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Banyak referensi. Jadi wasallam
Allah